Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul walaupun di WA Group, e-learning maupun YouTube dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya di sini saya sebagai moderator, yaitu nama Salma Nur Nafisah NIM 193111007 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator akan memantau jalannya diskusi pada pagi hari ini dengan matkul teknologi pendidikan. Baik teman-teman dan Bapak dosen yang kami hormati, kali ini kita akan membahas mengenai teknologi pendidikan dalam perspektif sistem. Nama kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota, yaitu 1. Salma Nur Nafisah NIM 193111007. Kedua yaitu Ilham Mubarak NIM 193111026. Dan ketiga Amania Firdaus NIM 193111027. Dan keempat yaitu Nanda Fatmawati Abdillah NIM 193111032 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan menyaksikan diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas maka ditanyakan di e-learning. Terima kasih. Nama saya Salma Nur Nafisah NIM 193111007. Ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu saya akan membahas mengenai sistem teknologi pendidikan. Sistematis teknologi pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menguraikan dan menjelaskan segala sesuatu secara logis dan teratur, sehingga membentuk suatu sistem yang secara utuh, rapi, teratur, dan menjerumus pada objek dan hubungan antara sebab akibat yang akan dibahas dalam suatu objek atau diskusi. Dan secara umum, pengertian teknologi pendidikan adalah suatu sistem atau praktek yang mengarah pada sesuatu yang memfasilitasi pendidikan dengan teknologi yang digunakan pada suatu zaman ke zaman. Teknologi pendidikan adalah suatu yang tersistematis, disusun secara dinamis, dan terdesain secara otomatis antar satu pembelajaran dengan pembelajaran yang lain. Teknologi pendidikan menurut tokoh. Teknologi pendidikan menurut tokoh yaitu yang pertama, Profesor Dr. Haruna Sution, Magister Agama, menjelaskan bahwasanya teknologi pendidikan adalah suatu perkembangan alat informasi yang mengacu pada tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu Profesor Dr. Yusuf Hadi Miyarso. Beliau berpendapat bahwa teknologi pendidikan adalah sesuatu yang kolaborasi antara orang, individu, kelompok, maupun sistematis yang tersusun secara sistematis di dalam terciptanya suatu pendidikan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan memecahkan suatu masalah. Jadi pengertian teknologi pendidikan adalah suatu cara yang efektif diterapkan dalam suatu pendidikan dalam berkembangnya zaman dari suatu zaman ke zaman. Dalam perkembangannya ini terdapat suatu yang harus diterapkan seorang guru atau pendidik kepada peserta didiknya, yaitu bekerja dengan cara efektif dan inovatif, produktif dalam menciptakan suatu teknologi pendidikan dalam memudahkan suatu siswa atau siswinya dalam
suatu pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk menciptakan suatu pembelajaran yang efektif, inovatif, kreatif, dan produktif. Pada zaman sekarang ini perkembangan terus terjadi, dan suatu yang harus dikembangkan dalam proses suatu pendidikan yaitu teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah suatu alat yang sakral dalam suatu pembelajaran untuk menciptakan suatu pendidikan yang kreatif, aktif, dinamis, produktif, sesuai dengan harapan dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan ini dapat diterapkan dalam suatu sistem pembelajaran agar tercipta suatu pembelajaran dan tercipta tujuan dari pembelajaran atau kurikulum yang akan dicapai. Teknologi pendidikan sendiri yaitu suatu metode untuk memudahkan para peserta didik untuk dari pendidik kepada peserta didik agar mudah untuk diserap oleh peserta didiknya. Seperti itu. Maka dari itu, perlunya teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran adalah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh manusia. Dan masalah yang dihadapi oleh manusia itu agar tercipta suatu pemecahan suatu masalah, maka dari itu perlunya teknologi pendidikan untuk memecahkan masalah dalam suatu pembelajaran. Dalam suatu pembelajaran, siswa dituntut untuk aktif dan inovatif dalam menerangkan agar mudah dipahami. Maka seorang guru wajib menggunakan teknologi pendidikan dalam media pendidikan untuk memudahkan peserta didiknya dalam suatu pendidikan. Sistematis teknologi pendidikan meliputi 1. Alat bantu visual, 2. Alat bantu non-visual, 3. Alat bantu komunikasi visual, dan 4. Kontribusi ilmu pengetahuan sosial. Serta 5 yaitu mengenai pendekatan sistem dalam suatu pembelajaran. Perlu kita ketahui bahwasanya tidak hanya itu dalam pengertian teknologi pendidikan. Sistematis teknologi pendidikan perlu dipelajari karena 1. Untuk meningkatkan pembelajaran, 2. Pembelajaran agar dapat dilakukan belajar bertahap-tahap, yaitu belajar tahapan-tahapan dalam pembelajaran agar memudahkan siswa untuk menurutkan dari awal hingga akhir pembelajaran. 3. Meminimalisir beban agar guru dapat mempelajari para peserta didiknya dengan cara yang baik. 4. Mengurangi beban guru dalam menyampaikan suatu informasi kepada peserta didiknya karena peserta didiknya itu dapat mengakses informasi melalui media massa atau media elektronik dari handphone atau gadget mereka masing-masing. 5. Mengurangi sifat guru yang kaku dan ketradisionalan sifat guru. Jadi, jika terdapat guru yang kaku atau guru yang terlalu tradisional, maka teknologi pendidikan ini adalah suatu ajang di mana guru itu dapat mengapresiasikan atau mengekspresikan dirinya melalui teknologi tersebut. 6. Memberikan fasilitas kepada anak untuk selalu mengasah otaknya dan mengembangkan suatu sifat yang inovatif dari otak mereka. 7. Memberikan pembelajaran serasa lebih ilmiah karena pada dasarnya di dalam teknologi pendidikan ini siswa dituntut untuk aktif dalam memecahkan suatu masalah, yaitu dengan guru memfasilitasinya ke dalam suatu yang pembelajaran yang alami atau langsung kepada alamnya tersebut, seperti itu. Jadi langsung diterapkan dalam suatu alam, umpama yaitu IPA, ilmu pengetahuan alam, tentang kita mengkaji tentang morfologi. Kita langsung terjun ke
sawah untuk mengkaji tentang katak atau tentang sesuatu hewan yang ada di sawah tersebut. Seperti itu. 8. Menetapkan pembelajaran dengan cara pembelajaran itu sebagai suatu informasi yang lebih aktual. Karena pembelajaran tersebut jika melalui teknologi pendidikan itu selalu diupdate dan tidak akan berketinggalan zaman. Seperti itu. Di dalam suatu pembelajaran terasa lebih akrab. Yang ke-9, mengenai perlunya sistematis teknologi pendidikan, yaitu di dalam suatu pembelajaran, itu pembelajaran dirasa lebih akrab antara guru dengan muridnya. 10. Dalam proses penyajian teknologi pendidikan atau suatu pendidikan lebih luas dan lebih merata. Karena tidak hanya melalui tatap muka saja, akan tetapi melalui media massa atau media elektronik yang dipunyai oleh peserta didik dan pendidik. Jadi bisa diterapkan dalam dunia sekarang ini di daring. Peserta didik itu mengakses sesuatu melalui online semuanya, dan seorang guru itu memfasilitasi alat tersebut serta menerapkannya dalam kehidupannya. Seperti itu. B. Implikasi teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan dalam pengajaran adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Para ahli teknologi pendidikan berpendapat bahwasannya peranan utama teknologi pendidikan adalah untuk membantu meningkatkan efisiensi yang menyeluruh dalam proses belajar mengajar. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses mengamati, menemukan, memahami, dan menghayati sunatullah yang berupa fenomena alamiah dan fenomena sosial, kemudian mengaplikasikan pemahaman tersebut bagi kemaslahatan hidup manusia dan lingkungannya, serta menjadikan kesadaran adanya Allah dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna sebagai tujuan hakiki dari kegiatan pembelajaran. Tujuan ini akan membimbing peserta belajar kepada kesadaran adanya realitas supranatural di luar realitas eksternal yang dapat ia indera. Penerapan teknologi pendidikan dalam pendidikan hendaknya membuat proses pendidikan pada umumnya dan proses belajar mengajar pada khususnya lebih efisien, lebih efektif, dan memberikan nilai tambah yang positif. Efektif dan efisien berarti upaya pendidikan yang dilakukan hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah digariskan dengan sedikit mungkin mengeluarkan biaya, tenaga, dan juga waktu. Kondisi tersebut di atas dimungkinkan karena teknologi pendidikan memiliki beberapa implikasi dalam pembelajaran, di antaranya A. Potensi teknologi pendidikan. Potensi sebagaimana yang dikemukakan oleh Eli dalam Sadiman sebagai berikut. 1. Meningkatkan produktivitas pendidikan. Yang kedua, memberikan pendidikan yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang ilmiah pada pengajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pengajaran. Yang kelima, kemungkinan belajar secara seketika. Kemudian B, fungsi teknologi pendidikan, yaitu 1. Sebagai sarana bahan ajar yang ilmiah dan objektif. Yang kedua, sebagai sarana untuk memotivasi peserta didik yang semangat belajarnya rendah. Yang ketiga, sebagai sarana untuk membantu peserta didik mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Yang keempat, sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kelima, sebagai sarana untuk mempermudah dalam penyampaian materi. Kemudian C. Manfaat teknologi pendidikan. Manfaat teknologi pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat bagi pendidik.
Manfaat bagi pendidik yaitu 1. Pendidik dapat lebih memudahkan tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidik dapat mempermudah desain pembelajaran. Yang ketiga, pendidik dapat menunjang metode pembelajaran. Kemudian manfaat bagi peserta didik, yaitu pertama, peserta didik dapat lebih cepat menyerap materi pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Yang kedua, peserta didik menerima materi pembelajaran dengan senang. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Yang keempat, peserta didik tidak mudah bosan dengan cara penyampaian materi pembelajaran secara verbal. Terima kasih. Hubungan teknologi pendidikan dan sistem pendidikan. Teknologi berkembang dengan pesat. Saat ini, manusia hidup di tengah masyarakat berbudaya teknologi. Artinya, teknologi telah berkembang pesat sehingga tersebar luas dan mempengaruhi banyak bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Perkembangan teknologi mempengaruhi budaya dan terjadi perubahan sosial. Pertumbuhan yang sangat pesat ini tentu saja dapat menjadi bumerang apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga membawa akibat terhadap penurunan mutu. Perubahan ini menjadi salah satu faktor terjadinya transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan diharapkan dapat mengefektifkan segala aspek yang ada dalam pendidikan, sehingga meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Perkembangan masyarakat akan membawa pengaruh terhadap perkembangan nilai, prinsip, dan prosedur dalam pendidikan. Untuk menghadapi dampak negatif dari perkembangan teknologi, perlu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat harus melek teknologi. Maksudnya, tidak hanya sebagai konsumen teknologi, tetapi bisa menguasai dan mengembangkan teknologi. Karena sumber informasi terus berkembang dan adanya keterbatasan manusia, maka cara yang lebih tepat adalah kita harus mempelajari gagasan umum yang dijadikan landasan dalam menyusun, menafsirkan, dan memperkirakan gejala yang akan muncul dalam bidang studi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami konsep, prinsip, prosedur, dan modal teoritik. Teknologi pendidikan bertujuan untuk mewujudkan manusia yang dapat berkembang semaksimal mungkin dengan jalan memanfaatkan teknologi sedemikian rupa hingga selaras dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan. Bentuk penerapan praktis konsep teknologi pendidikan yaitu: pertama, tersedianya dan dimanfaatkannya sumber-sumber yang memungkinkan orang untuk belajar. Kedua, dilaksanakannya fungsi pengelolaan dan pengembangan dalam proses pengadaan dan pemakaian sumber belajar. Ketiga, meningkatnya pengambilan jenjang keputusan belajar hingga tingkat kurikulum. Keempat, timbulnya berbagai jenis pola instruksional. Lalu yang selanjutnya, timbulnya berbagai alternatif kelembagaan kegiatan pendidikan dengan rentangan antara sekolah tradisional hingga jaringan belajar yang mengandung kriteria formalitas penyelenggaraan, kewajiban, pengelolaan, dan keragaman sumber belajar. Keenam, adanya standar mutu bahan ajaran dan pilihan bahan ajaran standar yang lebih banyak. Ketujuh, berkurangnya keragaman proses pengajaran, namun dengan mutu yang lebih baik. 8. Dilakukannya perencanaan dan pengembangan pembelajaran oleh para ahli yang khusus bertanggung jawab untuk itu dalam kerjasama tim. 9. Tersedianya bahan ajaran dengan kualitas yang lebih baik serta jumlah dan macam yang lebih banyak. 11. Diselenggarakannya pengukuran hasil belajar berdasarkan penguasaan tujuan yang diterapkan. Lalu yang terakhir, berkembangnya pengertian dan peranan guru. Teknologi pendidikan tidak hanya membantu masalah belajar dalam konteks sekolah, tetapi seluruh konteks kehidupan. Namun, karena belajar tidak hanya di sekolah, maka penerapan teknologi pendidikan harus dioperasikan di mana belajar ini diperlukan. Kontribusi teknologi pendidikan dalam pembaharuan sistem pendidikan dan pembelajaran dapat ditarik 5 garis besar, yaitu: pertama, penyediaan tenaga profesi yang kompeten untuk memecahkan masalah belajar. 2. Pengintegrasian konsep, prinsip, dan prosedur dalam sistem pendidikan. Ketiga, pengembangan sistem belajar yang inovatif. Yang keempat, penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses belajar dan pembelajaran. Kelima, peningkatan kinerja organisasi dan sumber daya manusia agar lebih produktif.
Pengaruh penggunaan teknologi dalam pendidikan membawa dampak positif yang besar dan nampaknya membawa paradigma baru. Saat ini sudah banyak diterapkan pendidikan berbasis e-learning yang tidak bergantung pada tempat dan waktu. Mudahnya memperoleh informasi dan sumber belajar memungkinkan proses belajar untuk berjalan secara mandiri, sehingga siswa dapat mengeksplorasi, bereksperimen, dan mengajari dirinya sendiri. Model belajar tradisional yang serius dan overregulasi perlu diganti dengan belajar mandiri, berdasarkan prinsip-prinsip ilmu kognitif modern. Hal ini dimaksud agar siswa dapat memaksimalkan potensinya, karena siswa dapat secara bebas menggunakan gaya belajar yang sesuai dengannya. Dengan model ini, minat belajar akan tumbuh sendirinya pada setiap orang. Jadi, hubungan antara perkembangan teknologi pendidikan dengan sistem pendidikan di Indonesia bisa selaras dan seimbang. Karena dalam mencapai tujuan pendidikan, kedua hal tersebut harus bekerja sama dan saling berkontribusi dalam kemajuan dunia pendidikan.